Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du. Para asatidz dan ustadzat yang saya muliakan, bapak-bapak, ya, memang bapak-bapak biasanya lebih sedikit daripada ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini berkesempatan hadir pada pengajian bulanan kita. Kalau ngaji sekali sebulan saja kita agak berat. Bagaimana kalau ngajinya 3 sampai 5 kali sehari? Oleh karena itu, kita selalu ingin ketika undangan jam 8.30, ya kita ingin mulainya jam 8.30. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu juga tertarbiyah, atau mungkin bahasa sedikit kasar, terdidik untuk hadir lebih awal. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berbahaya juga, selain nikmat kesehatan, kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berbahaya nikmat sehat tanpa nikmat hidayah. Orang kalau terlalu lama diberikan kesehatan tapi dibiarkan dalam kemaksiatan, justru kesehatannya itu akan menjadi beban baginya di akhirat kelak. Oleh karena itu, sehat itu harus digunakan juga untuk ketaatan dan kebaikan, agar nanti sehatnya kita bukan menjadi azab, tapi justru menjadi nikmat di akhirat kelak. Nah, oleh karenanya, selain nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua, yang patut dan wajib kita syukuri juga adalah nikmat hidayah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita baca sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk menyelamatkan manusia, tidak hanya mengorbankan jabatannya di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya mengorbankan materi yang dia miliki, tapi bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah direncanakan untuk dibunuh
oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Oleh karenanya, sebagai bentuk terima kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengawali pengajian ini dengan membaca sebuah ayat yang pendek sekali, tapi yang pertama kali disebut oleh Allah itu adalah bapak-bapak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bapak-bapak itu sebagai objek sumpahnya, sebagai subjek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa walidin wa ma walad. Surat apa itu? Surat apa? Wa walidin wa ma walad. Demi bapak-bapak. Allah jadikan bapak-bapak itu disebut di dalam sumpahnya karena kedudukannya mulia. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan nama apa saja. Allah bersumpah dengan nama waktu karena waktu itu sangat berharga. Allah bersumpah atas nama matahari, wasyamsi, karena matahari itu subhanallah manfaatnya luar biasa. Nah, bapak-bapak itu disetarakan kedudukannya dengan dijadikan, disebut bapak-bapak itu sebagai sumpah dari Allah Subhanahu wa taala karena kedudukannya sangat penting untuk kemaslahatan generasi berikutnya. Sebagaimana pentingnya matahari, sebagaimana pentingnya waktu, sebagaimana pentingnya fajar, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut bapak-bapak di dalam sumpahnya dengan mengatakan wa walidin wa ma walad. Kalau begitu, kedudukan bapak-bapak memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, posisi bapak-bapak itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini, pada pagi hari ini, pengajian kita mengambil tema bagaimana kemudian menjadi bapak, menjadi ibu yang dirindukan surga. Kalau ditanya apakah kita mau masuk surga atau masuk neraka? Mau masuk surga apa masuk neraka? Kalau gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan neraka itu, ya, kalau seandainya semua api yang ada di bumi ini dikumpulkan, itu baru 1/100-nya saja. Makanya kalau merasa kuat dan mau latihan masuk neraka, bisa tangannya ditaruh di atas kompor. Ya, kalau kuat nggak apa-apa kita maksiat. Tapi saya yakin kita nggak akan kuat. Bagaimana mau masuk neraka yang apinya luar biasa, sementara api kompor saja kita sudah tidak kuat. Kembali ke ayat surat Al-Balad tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidi, demi orang tua, demi bapak, demi ayah. Digunakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena peran bapak itu untuk kehidupan
generasi berikutnya memiliki posisi yang strategis. Oleh karena itu, ya, perlu kita sebagai bapak-bapak harus banyak belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, termasuk memiliki ilmu tentang pengasuhan. Keliru kalau pengasuhan itu hanya diberikan kepada ibu-ibu. Keliru kalau pendidikan itu sepenuhnya diserahkan kepada ibunya. Tugas bapak-bapak mencari uang. Hanya mencari uang. Ini adalah pemikiran yang keliru. Karena anak-anak perempuan itu membutuhkan sosok bapak yang berfungsi sebagai cinta pertama baginya. Kalau bapak-bapaknya tidak pernah mendengar curhatan anaknya, maka kita khawatir anaknya nanti akan mencari tempat curhat yang lain. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Maka bapak-bapak perlu meluangkan waktu. Saya sering melihat ini penjengukan santri putri itu kok bapak-bapaknya duduknya jauh ya, dengan putrinya. Sementara yang ngobrol itu adalah ibunya. Atau mungkin bapaknya nggak datang. Atau datang, nganterin aja bapaknya pulang. Harusnya duduk. Dengarkan. Apa keluhannya? Karena yang disebutkan sebagai sumpah oleh Allah bukan ibunya, tapi wawalid. Bapaknya demi bapak. Wama walad. Dan juga demi anaknya. Nah, disebutkan runtutan itu mengandung pengertian bahwa kedudukan orang tua lebih tinggi daripada kedudukan anaknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menjadi orang tua yang dirindukan oleh surga? Dalam perspektif Al-Quran, menurut Al-Quran, orang tua yang dirindukan oleh surga itu setidaknya memiliki 6 karakter. Setidaknya memiliki 6 sifat. Setidaknya memiliki 6 kepribadian. Nah, kepribadian yang pertama disebutkan oleh Al-Quran dengan mengambil contoh salah seorang tokoh yang bernama Luqman. Maka karakter Luqman itu adalah al-hikmah. Allah karuniakan kepada Luqman itu hikmah, kebijaksanaan. Jadi al-hikmah itu artinya kebijaksanaan, bijaksana. Dalam hal ini orang tua terbagi menjadi 3. Yang tengah-tengah yang paling baik. Yang pertama orang tua otoriter. Jadi dalam pengertian ini orang tua dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bapak ibu yang otoriter. Apa itu bapak ibu yang otoriter? Bapak ibu yang pokoknya. Tanpa penjelasan. Pokoknya nggak boleh. Ditanya oleh anaknya, kenapa tidak boleh? Pokoknya nggak boleh. Ini adalah orang tua yang otoriter. Sebenarnya anak-anak itu tidak ingin membangkang, tapi butuh penjelasan yang masuk akal menurut akal dia.
Jadi ada orang tua otoriter, ya, tanpa penjelasan. Mau orang tuanya itulah yang harus dikerjakan, tanpa penjelasan dan tanpa pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, ada orang tua yang permisif. Orang tua permisif itu apa saja boleh. Mau dibeliin sate, dibeliin. Kalau sate kan mengenyangkan. Tapi kalau sudah pada yang lain, misalnya HP, dibeliin. Usianya baru 11 tahun, mintanya lain-lain. Motor mintanya. Kalau enggak anaknya ngambek, dibeliin. Kalau motor-motoran, oke. Ini motor. Nanti kalau dia kenapa-napa, yang susah siapa? Ini orang tua yang permisif. Yang pertama tadi otoriter itu ekstrim kanan. Sangat ekstrim. Apa saja nggak boleh anaknya. Yang kedua ini terlalu ekstrim kiri. Apa saja boleh. Mau pulang maghrib silahkan. Mau sholat silahkan. Mau nggak sholat silahkan. Mau bergaul sama saja silahkan. Mau apa saja difasilitasi. Kuota internetnya habis, langsung dibelikan. Ini adalah pendidikan yang keliru. Sebab mungkin hari-hari ini kita sedang jaya, yang kondisi ekonomi kita bagus. Tapi apa iya tahun depan kondisi ekonomi kita akan bagus? Sementara hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah. Bisa jadi 5 tahun, subhanallah, apa saja materi kita punya. Pingin beli apa saja bisa. Tapi 5 tahun berikutnya belum tentu. Kalau pendidikan yang kita lakukan adalah pendidikan yang permisif, apa saja yang mau dilakukan kita biarkan, apa saja yang dia minta kita belikan, ini akan berbahaya ketika kondisi ekonomi kita lagi sulit. Lalu bagaimana orang tua yang bijaksana? Yang pertama adalah orang tua yang di antara itu, antara otoriter dan antara yang permisif. Otoriter itu kayak dulu Soeharto disebut dia otoriter. Gak nanya dulu rakyat mau apa, pokoknya terlepas dari benar atau tidak, nah itu namanya otoriter. Ya, pokoknya kemauan dia harus dituruti. Nah ini otoriter. Nah yang kedua itu tadi permisif, apa saja mau anaknya disilahkan, ya, diberikan, ya, tanpa peduli itu baik atau buruk, gak masalah. Asal itu anaknya senang, anaknya nggak nangis, dibiarkan. Nah, yang ketiga antara otoriter dan permisif ini ada orang tua yang namanya orang tua yang bijaksana. Orang tua yang di satu sisi otoriter dalam hal-hal yang prinsip, tapi juga permisif terhadap hal-hal yang tidak prinsip. Contoh, usia 12 tahun secara undang-undang atau usia 11 tahun, 12 tahun itu nggak boleh naik motor. Makanya usia 11 tahun, 12 tahun itu belum boleh pakai motor. Kenapa? Berbahaya, emosinya masih labil, kakinya masih pendek. Betul? Makanya tidak ada orang usia 11-12 tahun itu punya SIM. Tidak ada. Emosinya masih labil. Nah kalau kita anak kondisinya masih labil begitu, anaknya merengek-rengek minta ampun, orang tuanya harus otoriter di situ. Gak boleh. Apapun yang dia lakukan oleh anaknya untuk menarik simpati orang tuanya, orang tua di situ harus
otoriter. Ini juga dengarkan anak-anak sekalian. Orang tuanya kadang-kadang otoriter itu bukan karena nggak sayang. Sama seperti kalian. Kalau punya adik nangis, merengek-rengek, pingin pegang api. Adiknya dikasih nggak pegang api? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu. Karena kakaknya tahu. Kalau adiknya pegang api, nanti adiknya bisa bahaya. Kebakar tangannya. Nah, orang tua itu kadang-kadang nggak ngasih karena tahu akibat yang ditimbulkan ketika dikasih hal-hal yang diminta oleh anak-anaknya. Maka yang disebut bijaksana dari sisi pola asuh adalah antara otoriter dan permisif. Antara yang menang sendiri dan antara yang dibiarkan terserah anaknya. Nah, bagaimana yang bijaksana itu? Ketika kita melakukan sesuatu dan harus otoriter, maka yang pertama harus dilakukan adalah memberikan penjelasan tentang akibat buruk dari permintaan putra-putrinya. Kalau itu berakibat buruk. Ada kadang-kadang permintaan dari anak-anak yang tidak sanggup kita penuhi karena kondisi. Maka jelaskan secara detail kondisi kita. Yang nanti ketika kondisi sudah membaik, bisa jadi itu dipenuhi. Dengan menyelipkan, doakan ibu, doakan bapak, mudah-mudahan nanti ada rezeki saya belikan. Nah, ini namanya orang tua yang antara otoriter dan antara yang permisif. Antara yang betul-betul dia itu kayak tentara. Pokoknya kalau sudah siap gerak harus siap. Dan antara yang sangat permisif. Nah, inilah karakter yang harus dimiliki oleh orang tua. Jadi memiliki pola asuh antara yang otoriter dan permisif. Kemudian bijaksana dalam perspektif Al-Quran. Kalau kita baca surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu kebijaksanaan, hikmah, benar perilakunya, benar ucapannya, halus pemikirannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Anishkur lillah. Jadi Luqman itu di antara ciri yang paling menonjol adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebijaksanaan dalam perspektif Al-Quran itu yang pertama itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita anak laki-laki, bersyukur kepada Allah. Atau anak pertama perempuan, tetap bersyukur kepada Allah. Anak kedua perempuan lagi, bersyukur kepada Allah. Anak ketiga perempuan lagi, tetap bersyukur kepada Allah. Anak keempat perempuan lagi, coba lagi berarti. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang bijaksana itu, meskipun jelas memang ada perbedaan laki dan perempuan, tapi sebagai orang tua dia tetap adalah anak yang harus kita syukuri, karena itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah enggak kalau kita minta yang lain? Boleh, tapi kalau Allah tetap memberikan yang sama, tetap syukuri. Itu dari sisi jenis kelamin. Yang kedua, tetap kita harus bersyukur dari sisi kemampuan. Setiap anak itu diciptakan oleh Allah mempunyai potensi yang berbeda. Potensinya anak-anak kita berbeda. Ada yang menghafalnya cepat, ada yang matematikanya bagus, ada yang bahasa Indonesianya bagus, ada yang suaranya bagus. Mereka memiliki potensi-potensi yang berbeda.
Jangan samakan anak-anak kita dengan anak yang lain. Karena mereka diberikan potensi yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun potensi itu syukuri. Makanya sering saya sampaikan, kalau seandainya saya punya kekuasaan untuk menjadikan mana anak yang cepat menghafal Quran dan mana anak yang lambat, maka saya akan pilih anak saya yang pertama selesai hafalannya. Anak saya santri pertama, tapi tidak pernah juara 1. Saya pingin sekali dipanggil maju menerima hadiah sebagai wali santri. Tapi ini harus kita syukuri. Saya nggak pernah menuntut, meskipun keinginan itu ada. Ya, Kowi senyum ya. Keinginan itu ada, tapi nggak boleh kita tuntut, karena ini justru akan menjadi beban baginya. Biarkan saja. Yang penting dia melakukan kewajibannya. Dia mau mondok, dia mau sholat berjamaah, dia tetap berada di asrama. Syukuri yang itu. Karena ternyata masih banyak anak-anak yang lain yang kalau tidak sekolah bangunnya jam 7. Bahkan ada anak-anak yang sudah lulus SMA, masih ada yang bangun jam 9. Ada yang begitu? Nah, anak kita sekolah nggak sekolah tetap bangunnya sebelum subuh. Dari sisi itu syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua potensi yang mungkin. Ada potensi yang bagus, ada potensi yang kurang. Ada kemudian anak yang secara fisik lemah. Ini tetap harus kita syukuri sebagai orang tua. Inilah orang tua yang bijaksana. Ini dari perspektif Al-Quran. Orang tua yang bijaksana itu adalah orang tua yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Ustaz, anak saya ini sering saya dengar. Ya, ketika kita ketemu di jalan, orang tuanya curhat. Ya, kalau dalam bahasa Karangbayan itu, aruh, orang ini tahu kan anaknya. Ustaz, kembis, tante. Nanti ada waktunya. Ada satu titik nanti di mana dia akan balik. Luar biasa. Saya mondok dulu 6 tahun. Hafalan saya cuma 5 juz. 6 tahun. Saya pindah lagi mondok. Nambahnya sedikit. Saya pindah lagi. Hilang. Akhirnya saya jadi tukang ojek. Gak ada yang tersisa lagi hafalannya. Baru ke Jakarta 9 bulan, baru itu selesai. Artinya ini adalah proses yang tetap harus disyukuri. Kalau ada yang kurang semangat, tinggal dinaikkan semangatnya. Tapi jangan tuntut berlebihan. Semangatnya yang harus dinaikkan. Motivasinya yang harus terus disuntik. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Karena Allah tahu kapan Allah akan memilih anak kita untuk memikul Al-Quran dan memilih putra-putri kita menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang menjaga Al-Quran itu. Ikuti saja semua proses. Tapi jangan sampai kemudian kita dukung dia untuk lemah, kita biarkan motivasinya punya wewenang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan. Ini orang tua yang bijaksana. Anishkur lillah. Karena kata Allah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Nah, ini yang pertama. Orang tua yang dirindukan surga itu adalah orang tua yang bijaksana. Bijaksana itu pola asuhnya bijaksana, ya. Kemudian dia juga bersyukur kepada Allah terhadap takdir dia sebagai orang tua si fulan. Dan anak kita juga tidak pernah memilih kepada siapa dia harus menjadi anak. Sebagaimana kita tidak pernah dan tidak bisa memilih anak seperti apa yang akan kita lahirkan. Ini adalah pemberian Allah. Maka satu-satunya cara adalah mensyukuri apa yang sudah Allah karuniakan dan amanahkan kepada kita. Bersyukur apapun jenis kelaminnya, bersyukur apapun potensi yang dimiliki oleh putra-putri kita. Kemudian karakter yang kedua adalah karakter orang tua yang lebih mementingkan lingkungan yang kondusif untuk anak-anaknya daripada membangun istana untuk anak-anak. Ini karakter. Jadi orang tua itu lebih memilihkan lingkungan yang tepat untuk membesarkan putra-putrinya daripada dia membangunkan istana yang megah untuk anak-anaknya. Yang dipikirkan bukan bagaimana bentuk rumah untuk anak-anaknya, tapi dengan siapa dia harus bertetangga. Kemana anak ini harus tinggal. Karena lingkungan itu menjadi sangat penting. Mohon maaf, kita mengajarkan dengan perkataan yang baik. Jangan ngomong kotor, nak. Jangan ngomong kasar, nak. Jangan begini, nak. Jangan dikit-dikit keras ngomongnya. Kita punya tetangga. Setiap maghrib berbuka dengan pertengkaran, dengan kekerasan. Pengaruh itu. Kita mungkin tidak pernah puterin lagu-lagu yang tidak benar. Tapi lingkungan kita itu tiba-tiba bos, lagunya begitu. Pernah suatu ketika liburan, anak saya main layangan, terus entah pulang-pulang lagunya itu. Terus nanya, itu artinya apa? Artinya saya nggak tahu, pokoknya ngikut dulu. Nggak ada yang ngajarin, hafal itu. Amayata sa'alun diajarin, lama hafal. Ini bos, hafal langsung. Nggak sengaja dengar. Ini pentingnya lingkungan pengaruh. Bisa jadi anak kita didik di dalam rumah kita dengan baik. Karena kita hidup bermasyarakat. Kita hidup. Ustadz, bagaimana saya mau membuat lingkungannya menjadi lebih baik? Sementara kita hidup di masyarakat, bertetangga dengan masyarakat. Dan memang kita hidup sebagai manusia, ya, dengan budaya kita memang harus hidup bermasyarakat. Tanpa tembok, tanpa sekat, dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan adalah ya, tega jauh dari mereka demi lingkungan yang lebih kondusif. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, berat menjadi orang tua yang ditinggal oleh anaknya dalam usia 4 tahun. Jangankan Bapak Ibu sekalian, saya saja ya, itu ketika melihat anak awal-awal mondok, hampir setiap waktu saya intip dari jendela. Mungkin kelihatannya kami, wah enak, mondoknya depan rumah. Justru itu lebih menyakitkan sebenarnya. Karena cuma bisa melihat, tapi nggak bisa menegur sebagai orang tua. Maka pilihkan lingkungan yang terbaik untuk mereka. Agar apa? Agar terpola pikirannya, agar terpola akhlaknya, agar terbentuk karakternya sesuai dengan lingkungannya. Kalau setiap hari dia mendengar kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang kotor, terbentuk juga karakternya. Dia akan menjadi anak yang ngomongnya juga nggak benar. Nah, maka kalau kita tidak mampu memberikan lingkungan terbaik di rumah kita,
Padahal itu menjadi kewajiban kita, ya sudah, harus tega, biarkan kita berpisah, tapi untuk sementara. Makanya saya secara pribadi, ketika ada wali santri yang minta keringanan supaya anaknya kelas 4 tidak mondok, saya merasa bertanggung jawab kepada Allah, karena mereka adalah murid-murid saya. Maka dia harus mondok. Kalau enggak, supaya saya lepas tanggung jawab kepada Allah, silahkan didik di tempat lain. Saya enggak bisa menerima santri kelas 4 itu enggak mondok. Bukan karena kita memaksa, enggak. Tapi kita ingin saya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah, bahwa pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang terbaik yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Jadi kalau enggak tega, ya silahkan bawa ke tempat lain. Karena tidak ingin juga nanti ada 2 orang yang pulang pergi, ya, kelas 4, dia akan bergaul sama anak-anak yang mondok. Dia cerita, ini bukan kelas 4, bukan SMP. Yang kelas 3 saja apa yang lagi viral, itu saya sering tahu apa yang viral itu dari anak saya. Siapa itu yang nyanyi itu? Prayoga apa itu? Saya tahunya dari anak saya. Saya tanya, tahu dari mana? Dari teman-teman. Nyanyi apa itu? Ojo dibanding ke apa itu? Ojo dibandingi apa? Itu kelas 3. Bagaimana kalau SMP? Bagaimana kalau kelas 4? Oke, kalau informasi itu adalah informasi penting dan positif. Tapi kan anak kita belum punya penyaringan untuk menyaring mana yang positif, mana yang negatif. Belum punya. Maka saya sampaikan, baik kepada kepala sekolah maupun dewan guru, kalau ada yang memang harus pindah, jangan terlalu banyak ditanya. Termasuk yang kelas 3. Nanti kalau naik kelas 4, sudah berikan saja surat pindahnya segera. Berat memang meninggalkan anak kita, usianya kecil, Masya Allah. Ya. Kelas 4 itu kan usia 10 tahun, 11 tahun, 10 tahun lah. Tapi anak-anak kita, sebenarnya ini juga meringankan orang tua sebenarnya. Kan usia segitu, makan kan minta dilayani. Ya kan? Minta dilayani. Dan anak-anak kita banyak masalahnya di pondok. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena nanti masalah yang dihadapi di masyarakat itu ternyata jauh lebih berat daripada masalahnya saat ini. Sering saya sampaikan, kalau petinju itu latihannya itu dipukul-pukul. Kenapa? Karena supaya dia tahan pukulan nanti ketika dia di atas ring. Dan anak kita sekarang sedang latihan dipukul-pukul. Dalam artian yang tidak sebenarnya. Bukan tiap hari dipukul-pukul. Ya diolok sama temannya. Kemudian dia apa. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan kalau kita tahu itu pelanggaran, insya Allah pondok tidak akan diam terhadap hal-hal yang begitu. Jadi ini karakter kedua. Orang tua yang dirindukan surga itu adalah orang tua yang memilihkan lingkungan dan tega meninggalkan anak-anaknya asal dalam lingkungan yang baik. Tidak penting dibangunkan kepadanya istana, yang penting adalah lingkungan yang baik. Ya, yang ketiga, orang tua yang dirindukan oleh surga itu adalah orang tua yang ketat memerintahkan anaknya untuk sholat. Ketat dia perintahkan anaknya untuk sholat. Enggak. Dalam hal ini orang tua harus memiliki pola asuh yang otoriter. Memaksa. Dan sabar untuk memaksa anaknya melakukan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha
ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk salat. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat. Perintahkan kepada mereka untuk pergi ke masjid kalau laki-laki. Makanya selalu kita evaluasi. Karena pendidikan kita tidak hanya pendidikan untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk akhirat. Tidak ada sekolah yang standar kompetensi lulusannya itu terbiasa sholat 5 waktu. Kita ingin anak-anak kita itu tamat SD terbiasa sholat 5 waktu. Nggak hanya terbiasa sholat 5 waktunya, tapi sholat 5 waktu di masjid. Kenapa wa'mur ahlaka bis shalah? Karena orang tua yang tidak pernah memerintahkan anaknya sholat, sekalipun dia sendiri sholatnya selalu di masjid, tapi nanti ketika Allah tanya tentang anaknya, maka dia akan ditanya. Ketika anaknya ditanya, kenapa tidak sholat? Saya selama hidup saya tidak pernah suruh sholat oleh bapak saya. Besar dosa bapak ibu sekalian yang membiarkan anak-anaknya tidak sholat 5 waktu. Apalagi usianya itu sudah 10 tahun. Usia 7 tahun mulai suruh sholat. Dia mau atau tidak, yang penting suruh. Usia 8 tahun harus mulai mau. Makanya kadang-kadang kita lebih ketat nyuruh anak sholat pakai peci daripada sholatnya sendiri. Pakai peci, pakai sarung belakangan, sholat dulu. Umur 7 tahun saya. Kadang-kadang kalau saya lihat dia berat sekali untuk sholat, terus dia nggak wudu, saya pura-pura nggak tahu. Yang penting mau sholat dulu, umur 7 tahun itu. Kelas 1 SD, saya tahu. Tapi kalau dia sedang nyaman, kelihatannya senang, saya suruh dia wudu. Karena kita lihat juga kondisi. Kadang-kadang saya tahu juga, wudunya cuma cuci muka doang. Atau mukanya separuh. Matanya saja dicuci. Ininya masih kemana-mana. Bekas tidurnya itu masih kemana-mana. Sini masih ada garis-garis putih. Usia 7-8 tahun, sudahlah. Yang penting dia terbiasa dulu. Jangan harus sempurna. Wah, dia harus seperti ustaz. Pakai peci, pakai sarung, harus pakai baju, bila perlu pakai sorban. Ini nanti ada levelnya. Tidak harus sesempurna itu. Yang penting sholat dulu. Yang jelas, wa'mur ahlaka bis shalah. Baru usia 9 tahun, nah itu coba harus dengan wudu. Dan tidak penting sebenarnya usia 7-8 tahun. Yang penting ketika itu kita ingat suruh dia sholat, waktunya habis sholat. Jam 8 misalnya Bapak Ibu ada acara apa, tiba-tiba pulang jam 8 anaknya masih tidur, bangunkan suruh sholat. Meskipun jam 8. Jangan sampai tinggalkan sholat. Bagaimanapun caranya dan apakah dia sempurna atau tidak terserah. Tapi yang pertama jangan tinggalkan sholat. Naikkan levelnya kalau sudah mulai terbiasa. Harus uduk dulu. Ya. Meskipun dia pakai baju dan celana sepak bola, biarkan. Nah, kadang-kadang kita terlalu ketat pada aksesoris. Yang menjadi syarat sholat saja untuk berwudu itu bisa kita kesampingkan dulu kalau umur dia 7 tahun. Apalagi sekedar tidak pakai peci. Gak ada rukun sholat menggunakan peci. Ini hanya ada, nanti itu dibiarkan. Yang penting sholat dulu. Nah ini yang ketiga, orang tua dirindukan surga itu adalah orang tua yang terus memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Yang keempat itu tega terhadap anak-anak mereka untuk mendidik mereka berpuasa.
Kadang-kadang anaknya kuat tapi ibunya nggak tega. Dilihat anaknya lemes-lemes, arum buka wahkah periak kok. Bagaimana? Ada seorang yang pernah ditanya, ada seorang ulama besar ditanya oleh salah seorang jemaahnya, Ustadz, bagaimana kalau anak saya itu kelihatannya lelap banget tidurnya, saya nggak tega banguninnya. Masa iya saya harus bangunin Ustadz, dia masih kecil. Kemudian Syekh itu menjawab dengan jawaban pertanyaan balik. Bagaimana seandainya anakmu sedang terlelap dalam tidurnya, dia baru saja tidur karena semalaman begadang, dia tidur lelap sekali tidurnya, tapi rumahmu kebakaran, apakah anakmu akan kamu bangunin atau biarin dia terpanggang di dalam api rumahmu? Apa jawaban orang itu? Ya saya akan paksa dia bangun, bila perlu saya bopong dia. Begitulah seharusnya Anda menyelamatkan anak-anak Anda dari kobaran api neraka. Kalau terhadap api dunia saja kita paksa dia untuk bangun dan keluar dari rumah, lalu kenapa tidak dipaksa untuk keluar dari api yang lebih besar? Tega. Teganya terukur. Jangan hari pertama langsung maghrib. Hari pertama lihat merengek-rengek dia jam 10, tahan, jangan langsung. Tahan sampai jam 11. Besok jam 11 minta buka, tahan sampai zuhur. Jangan langsung. Tahan dulu sedikit. Tapi kalau dia kuat nggak pernah minta buka, jangan diberikan dispensasi untuk berbuka. Ini penting bagi orang tua, harus tega. Agar nanti supaya dia terbiasa. Nah, karakter yang kelima adalah orang tua yang dirindukan surga itu adalah orang tua yang selalu nanya dan menyelidiki siapa teman bergaulnya. Bukan untuk memilah-milih temannya, bukan karena materinya, bukan karena anak siapa, tapi bagaimana perilaku temannya itu. Kalau ternyata temannya itu suka ngomong gak jelas, suka ngajak dia melakukan sesuatu. Ya. Kalau zaman dulu mungkin kita, kalau ada orang, anak-anak yang suka ngajak temannya lempar mangga orang, nah ini. Hati-hati. Kan pasti ikut. Minimal ikut dikejar nanti kalau yang punya itu datang. Gak ikut ngelempar, tapi kan dia dikejar juga nanti. Nah, orang tua yang dirindukan surga itu adalah orang tua yang rewel dengan siapa dia bergaul. Saya tidak pernah tidak bertanya kepada anak saya kalau dia sudah pulang. Ke rumah siapa? Dengan siapa? Kenapa? Bukan karena ingin, nggak boleh bergaul dengan orang yang tidak berat. Itu bukan ukuran. Tapi ukurannya adalah bagaimana pendidikan anak itu, bagaimana karakter anak itu. Jangan sampai anak kita ikut-ikutan melakukan keburukan. Rewel, harus rewel di sini. Terutama yang sudah besar, SMP itu. Harus ditanya, kemana dia? Dengan siapa dia? Sebab apa? Sebab nanti di akhirat ada diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu bagaimana orang itu ternyata dia menyesalnya berteman dengan si fulan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kata orang yang menyesal karena dijebloskan oleh temannya ke dalam karakter dan ikut-ikutan perilaku temannya itu, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Nanti di hari kiamat ada orang yang mengatakan, ya wailata laitani, sungguh malangnya diriku, menyesal aku, katanya di hadapan Allah, dulu seandainya saya tidak berteman dengan si fulan.
Makanya ada ungkapan yang mengatakan la tas'al 'anil mar'i. Enggak perlu kita tanya siapa itu. Enggak perlu kita tanya siapa namanya, bagaimana karakternya. Fangzur khalilahu. Cukup lihat siapa temannya. Ketahuan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk menyeleksi siapa anak-anak atau siapa teman dari anak-anak kita. Sebab nanti jangan sampai anak-anak kita setelah dewasa dia menyesali. Tidak hanya menyesal saat dewasa, tapi di akhirat juga dia akan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, betapa menyesalnya diriku. Seandainya saja dulu saya tidak berteman dengan si fulan. Seandainya dulu saya tidak bermain dengan si fulan. Seandainya dulu saya tidak sering bertemu dengan si fulan. Nasib saya mungkin tidak akan begini. Karena ternyata selama hidup di dunia, dia bergaul dengan orang-orang yang justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak juga kita ajarkan. Ya. Sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa khairul ashabi, apa anak-anak? Khairul ashabi man yadulluka ala khair. Sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu kepada kebaikan, bukan ngajakin bolos, bukan ngajakin ambil rambutan orang, bukan ngajakin ambil mangga orang. Karena kami dulu punya pengalaman mandi jog jangkuk, ule-ule inti pau. Nah itu kan karena ada yang ngajakin, atau minimal ya kita yang ngajakin. Pasti ikut itu. Jadi teman yang baik itu adalah bukan teman yang ngikutin kita, kemauan kita diikuti, dipuji terus. Wah tabah negek bani ule, padahal lara izin. Wah hebat, berani pulang padahal nggak izin. Keren. Dipuji dia, tapi pujian ini adalah gula yang membuat dia diabetes nanti. Jadi teman itu bukan iya. Tapi teman terbaik itu khairul ashabi. Sebaik-baik teman itu adalah man yadulluka ala khair. Ini ingin kita doktrin untuk anak-anak kita. Bahwa teman-teman itu harus pilih teman yang baik itu ketika teman itu mengajak kita kepada kebaikan. Diajak kita murojaah, diajak kemana. Ya. Dan ini kelihatan nanti ketika dia sudah di rumah. Ya, apakah nanti dia diajak oleh teman-temannya kepada kebaikan atau diajak temannya, jangan murojaah terus sudah. Di pondok murojaah, masa di rumah murojaah juga. Itu ciri-ciri teman yang tidak baik. Ingat apa katanya? Khairul ashabi man yadulluka ala khair. Sebaik-baik teman itu adalah yang mengajakmu kepada kebaikan. Nah, karakter yang keenam, orang tua yang dirindukan surga itu adalah orang tua yang mengajarkan empati kepada anak-anaknya. Apa itu empati? Perasaan merasakan penderitaan orang lain. Perasaan yang harus ditumbuhkan agar memiliki jiwa sosial, agar memiliki kepekaan sosial, agar peduli kepada orang lain. Maka bagi para orang tua yang memiliki anaknya di pesantren, jangan lupa kalau kita punya kelebihan. Bawakan dia makanan 3 misalnya, 3 bungkus. Titip pesan kalau kita lagi lebih. Nanti anak-anak yang tidak dijenguk, tolong kasih ini. Ini namanya empati. Ajarkan. Mungkin sedang kita ada rezeki. Ini untuk pendidikan dia, agar dia tinggi jiwa sosialnya ketika dia sudah besar. Agar dia peduli kepada orang lain.
Ketika dia punya kelebihan, dia akan membagi orang yang kekurangan. Tolong nanti ini titip. Siapa kira-kira temanmu yang tidak datang orang tuanya? Saya titip. Kamu yang berikan. Pendidikan empati ini menjadi penting. Karena yang mulia di mata Allah, yang baik hubungannya dengan Allah, juga baik hubungannya dengan manusia. Titipkan itu. Kalau mungkin tidak dibagi 3, bagi 2. Atau dibagi 5, 1 bagian tolong kasih temannya yang tidak datang orang tuanya. Tolong kasih temannya yang mungkin orang tuanya belum datang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa begitu? Untuk menumbuhkan jiwa sosial kepada anak-anak kita. Agar suatu ketika nanti kalau dia sudah besar dan menjadi orang besar, orang berada, dia tidak melupakan orang-orang yang tidak berada. Nah, ini 6 karakter orang tua yang dirindukan surga. Ya, saya ulangi, yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Bijaksana. Bijaksana ini terbagi 2. Ya, bijaksana dalam pola asuh dan bijaksana di dalam rasa syukur terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya. Ya, pola asuh yang bijaksana itu adalah pola asuh antara otoriter dan permisi. Otoriter itu adalah pola asuh yang semau bapaknya, nggak mau mendengar kata-kata anaknya. Baru mau cerita sedikit, diam. Baru mau ngomong sedikit, diam. Kamu ini banyak ngomong. Nggak boleh dia ngomong. Nah, ini keliru. Nah, antara itu. Tidak juga dibiarin terus semaunya. Tidak. Tapi antara otoriter dan permisif. Kemudian karakter kedua itu membentuk lingkungannya. Ya, orang tua yang peduli terhadap lingkungannya. Tidak mementingkan kemudian membangun rumah yang megah untuk anaknya dengan segudang fasilitas. Tapi dia lupa lingkungan tempat dia hidup dan tumbuh besar, maka ini adalah orang tua yang keliru. Orang tua yang dirindukan surga itu adalah yang lebih memperhatikan lingkungan daripada tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga itu memerintahkan kepada anaknya untuk sholat. Terus diperintahkan wastabir alaih, kemudian dia bersabar atasnya. Hal ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Toha ayat 132. Kemudian yang keempat, mendidik anak berpuasa. Harus tega. Jangan sampai tidak tega. Yang kelima, memperhatikan teman bergaulnya. Ya, ini harus diseleksi teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya itu rajin ke masjid, rajin ke mushola, dia seharian dia mau nginep nggak masalah. Tapi kalau orang tuanya atau temannya itu melalaikan sholat, cari dia setiap waktu sholat. Jangan sampai anak-anak kita dilalaikan oleh temannya. Teman ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan pendidikan empati, jiwa sosial. Kemudian suka memberi. Kadang-kadang kalau dia sudah terbiasa, dia merasakan ternyata itu memberi itu lebih membahagiakan daripada menerima. Kalau orang sudah biasa itu, kalau memberi itu membuat dia bahagia. Makanya ini perlu kita didik anak-anak kita untuk memberi. Ya, coba untuk memberi meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesanggupan melaksanakan 6 hal ini. Karena kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang tua yang sedang ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga tidak terpengaruh dengan harga BBM. Katanya di Karangbayan belum naik ya. Ya. Nggak bisa kita rapat untuk agar tidak naik di Karangbayan ya.
Nah, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Setelah ini mohon wali dari kelas 9 nanti kita ada pertemuan sebentar di masjid. Ya, jadi mohon semuanya hadir, wali santri kelas 9. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.